من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam pengurus Masjid Jamaah Shalat Subuh rahimakumullah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan bisa menghadiri sholat subuh berjamaah. Man shalla subha jama'atan faka'annama shalla kulla yaum. Seorang sembahyang subuh berjamaah seakan-akan sembahyang satu hari satu malam. Salam kita sampaikan kehadiran junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subuh hari ini kita melanjutkan kajian kita di Ahad yang lalu, masih bicara di awal tentang masalah zakat. Terakhir kita kemarin membahas harta-harta yang diwajibkan zakat. Yang pertama kemarin harta dalam bentuk emas dan perak. Emas kemarin ya ukurannya 5 uqiyah. 5 uqiyah itu dalam bahasa kita kurang lebih 85 gram. Jadi kalau dia punya emas 85 gram selama 1 tahun tidak bergerak, wajib zakat. Yang kedua perak. Perak kemarin ukurannya 200 gram. Ya, jadi 200 gram. Kemudian ternak. Ternak di sini ibil, unta, kemudian baqarah, lembu, kemudian wal ghanami, kambing, ya, angso masuk. Jadi onta, lembu, kambing, ya, ukurannya 5 itu 1. Ya, tapi ulama berbeda pendapat 10 1 begitu. Kemudian biji-bijian ya, baik berupa gandum, kacang tanah, padi, itu juga wajib dizakati.
Yang terakhir kemarin kita bahas buah-buahan, korma, buah zaitun, buah anggur kering, itu wajib zakatnya. Nah kalau dia diairi, ya artinya tanaman itu dikasih air hujan, ya maka zakatnya adalah 1/10. Kemudian seperti anggur, korma, zaitun itu tidak nunggu 1 tahun. Begitu sudah panen langsung wajib zakat. Begitu juga sawit. Ya, kalau di kampung kami pinang, ya, pinang itu begitu panen langsung wajib zakat. Tidak nunggu 1 tahun. Yang nunggu 1 tahun ini seperti emas tadi atau usaha berdagang, ya dalam perdagangan itu ada untung, maka wajib zakat. Nah subuh hari ini kita bahas al-amwalul lati la tuzakki, harta-harta yang tidak wajib zakat. Yang pertama al-abidu, budak, hamba tidak wajib zakat. Kemudian wal khailu, kuda tidak wajib zakat. Karena kuda itu dikendarai. Ya, kuda itu dikendarai. Beda dengan sapi, onta itu disembelih. Kalau kuda dikendarai. Kemudian bighal ini kecil daripada onta, besar daripada kambing. Itu juga tidak wajib zakat. Hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Laisa 'alal 'abdi fi farsi wa gulami shadaqatun." Laisa 'alal 'abdi, tidak ada bagi hamba, fi farsi, kuda, wa gulamihi, ya anaknya, shadaqatun, zakat. Ya, jadi keledai, kuda, ya kemudian budak, hamba itu tidak wajib zakat. Yang kedua al-malul ladzi la yublagh nisaban, harta yang tidak sampai 1 nisab. Kemarin sudah cara menghitungnya haul dan nisab. Haul itu hitungannya selama 1 tahun. Ya, kemudian nisab itu masuk wilayah wajib zakat. Kemarin ukurannya 5 rupiah. Kalau kita gramkan sekarang ini 85 gram. Itu sudah masuk wilayah nisab. Illa ayyutawi'a sahibu, kecuali mengeluarkan zakat dengan sukarela. Dia tidak sampai 1 nisab, umpamanya 40 gram, tapi dia senang mengeluarkan zakat, maka itu pahalanya luar biasa. Dia tidak ada kewajiban zakat, ya hartanya tidak sampai 85 gram, tapi keinginan untuk bayar zakat ada, ini lebih bagus. Ya, dalam ulama mazhab kita Syafi'i namanya ihtiyat. Ihtiyat itu bahasa kita tuh hati-hati. Ya. Dalam mazhab kita Syafi'i inilah ihtiyat itu yang paling tinggi. Ya. Umpamanya mohon maaf sembahyang Jumat, jamaahnya cukup gak? 40. Cukup atau tidak? Kira-kira Anda cukup 40, ihtiyat, habis sembahyang Jumat langsung iddah zuhur, itu namanya ihtiyat. Ya. Atau dalam satu komplek ya perumahan, kadang-kadang jamaahnya bukan penduduk asli, syaratnya tuh mustautin muqimin, penduduk asli tinggal di situ, ya usahanya di situ, itu baru boleh mendirikan Jumat. Tapi kadang-kadang tempat tinggalnya saja
orangnya kemana-mana. Ya, ikhtiarnya iddah zuhur. Ya, iddah zuhur. Atau mohon maaf, khatibnya salah. Ya, khatibnya salah. Atau rukun khutbahnya tidak terpenuhi. Ya, habis sembahyang Jumat, iddah zuhur, ngulang zuhur. Tapi kalau makmumnya tidak tahu, sudahlah, lewat. Makmum tidur. Ya. Kasihan ya, kasihan. Banyak sekali itu dalam rukun khutbah itu tinggal. Ya. Makanya orang dulu tuh jarang khutbah itu tidak pakai konsep. Padahal dia alim, dia tetap pakai konsep. Meninggalkan, mengkhawatirkan tertinggal rukun-rukun khutbah. Ya. Beda halnya kalau orang yang sudah ahli dan paham, itu lain masalah. Kemudian al-fawakihu wal khudurawat, buah-buahan itu tidak wajib zakat. Tapi kalau jual buah-buahan wajib zakat. Ini kalau jual buah-buahan wajib zakat. Depan rumah ada rambutan, dijual sampai satu nisabnya, wajib zakat. Wal khudwa, sayur-sayuran itu tidak wajib zakat. Tapi kalau sayuran itu banyak, ya, sampai hitungannya puluhan juta, nah itu wajib zakat. Ya. Kemudian hadiyatun nisa'i, ini perempuan, idza lam yuqsad bihi ghairu zina. Hadiyatun nisa'i, perhiasan wanita. Ibu pakai cincin, pakai kerambu, pakai loket, ya. Idza lam yuqsad bihi ghairu zina, jika hanya dimaksudkan sebagai perhiasan. Kadang-kadang dipakai untuk kemanten, ya, untuk takziah dipakai, sekedar untuk zina, perhiasan. Ya, maka ketika itu tidak wajib zakat. Fa in qasada biha ma'zinatil al-idkhalu li waqtil hajat. Tapi kalau dikasarkan perhiasan itu disimpan, faqad tajibu zakatu, maka wajib zakat. Perhiasannya tadi disimpan, kemanten tidak dipakai, ya, sehari-hari tidak dipakai, disimpan saja sebagai investasi, maka wajib zakat. Apalagi emas batangan, emas batangan, emas batangan itu wajib zakat itu. Ya, kalau sudah sampai nisabnya 85 gram, dihitung selama 1 tahun, wajib zakat. Dihitunglah 1 gram umpamanya 600.000, 600.000 kali 85 gram, kurang lebih berapa? 51 juta. 51 juta bagi 12, 1 tahun, maka zakatnya 4.250.000. 2,5% dari 4.250.000 per bulan 112.000. Itulah yang dikeluarkan zakat. Jadi kalau setahun 4.250.000, ya, kalau PNS dipotonglah per bulan 112.000. Sedikitnya sedikit. Tapi yang tidak bolehnya ibu-ibu hartanya itu disimpan, emas, intan, ya, loketnya, kerabunya, anting-antingnya disimpan. Pas nanti 1 tahun dipakai, ngelah supaya tidak wajib zakat, kan tidak boleh itu. Bahasa Jambi ngerot namanya, bahasa fikih ngelah namanya, itu tidak boleh. Yang kelima, al-hawarul karimah
barang-barang yang berharga. Ya. Kazumrud seperti jamrud. Ya, itu tidak wajib zakat. Wal yaqut tidak wajib zakat. Wal lu'lu' intan berlian tidak wajib zakat. Illa an takuna tijarah, kecuali barang-barang itu digunakan untuk bisnis. Illa an takuna tijarah, kecuali barang-barang tadi digunakan untuk berdagang, wajib zakat. Bawa cincin berlian, taruhlah di jari, ya, depan kawan gini-gini. Ngapa tuh cincin? Murah lah, yang ini 20 juta, wajib zakat. Ya. Sebelah sini yakut merah, gini-gini. Kenapa bang? Tidak dolar. Berapa bang? 50 juta, wajib zakat. Ya. Tapi kalau sekedar dipakai saja, itu tidak wajib zakat. Kemudian al-urudul lati luqniyah, barang yang dipakai dan tidak diperjualbelikan. Ya. Al-urudul lati luqniyah la tijarah, barang yang dipakai dan tidak diperjualbelikan. Kal firas, seperti ranjang tempat tidur, itu tidak wajib zakat. Wa nahwiha, dan seumpamanya. Wa kadza ad-dur, rumah tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli rumah wajib zakat. Ya. Investasi jual beli rumah, beli jual, beli jual, beli jual, beli jual, itu wajib zakat. Tapi kalau rumah pribadi, tempat tinggal, itu tidak wajib zakat. Beda halnya dengan orang yang developer, ya itu wajib zakat itu. Wal masani', pabrik, masani', al masani' itu pabrik itu wajib zakat, tidak wajib zakat. Wasayyarah, mobil, ya, banyak mobilnya, Alphard, Fajir. Tanya Pak Imam tuh, apa arti fajirul? Jadi mobil tidak wajib zakat. Ya, mobil tidak wajib zakat. Motor Honda tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli motor wajib zakat. Fala zakata fiha, maka tidak wajib zakat. Jadi rumah tidak wajib zakat, pabrik tidak wajib zakat, mobil tidak wajib zakat, ranjang tidak wajib zakat. Jadi wajib zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita langsung aja lah. Mustahik zakat. Nah, ini penting barangkali. Yang pertama kita ambil dalilnya dalam surah At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal qarimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Sadaqah, innamas sadaqah. Sadaqah itu ulama macam-macam tentang makan. Tapi ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Kita bahas tentang mustahik zakat. Maksudnya yang menerima zakat. Nah, kata sedekah, innamas sedekah itu ada dua. Ada yang terjemahkan sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib, zakat, baik zakat mal maupun zakat fitri. Ya. Tapi kalau sedekah itu dalam bentuk sedekah sunnah, infak, sedekah, hibah, hadiah. Ya. Kalau nazar itu termasuk sedekah yang wajib. Ya. Jadi sedekah di sini ulama menerjemahkan dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah.
Tidak Al-Quran menyebutkan innamaz zakatu, tidak, tapi Al-Quran menyebutkan innamas shadaqatu. Nah, di sini sepakatlah para ulama yang berhak menerima zakat cuma 8 asnaf. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tidak ada 9 asnaf. Cuma ada 8 asnaf. Pertama, fuqara. Yang kedua, masakin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'allaf. Yang kelima, wafi riqab. Yang keenam, gharimin. Yang ketujuh, sabilillah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Jadi kalau di kampung kita ada 8 asnaf ini, maka mereka berhak menerima zakat. Ya. Baik, yang pertama al-fuqara. Fuqara itu jamak taksir daripada fakir. Fakir, faqrani, fuqara. Jamak taksirnya. Tidak ada fakiruna, tidak ada. Jamak muzakkar salim tidak ada. Itu istilah. Ya, atau perempuannya fuqaratun, jamak muannas salimnya tidak ada. Ya. Jamak taksir ya. Fuqara itu jamak taksir. Apa dimensi fakir? Man lam yakun ladaihi minal mali. Seseorang yang tidak ada di tangannya harta. Man lam yakun ladaihi minal mali. Seseorang yang di tangannya itu tidak ada harta, itu namanya fakir. Ma yasuddu hajatu wa hajatu ma ya'udu min ta'amin wa syarabin wa nafsin wa maknin. Apa yang menjadi kebutuhannya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Min ta'amin, makanan, tidak ada. Wa syarabin, minuman, tidak ada. Wa malbasin, pakaian, tidak ada. Wa maskanin, tempat, tidak ada. Ini yang dimaksud dengan fakir. Jadi fakir ini orang yang tidak punya harta sama sekali, itu namanya fakir. Makanya prioritas zakat ini fakir dulu. Kita jangan jemping, oh sabilillah dulu, tidak bisa. Fakir dulu. Cari di kampung kita tuh ada fakir. Yang kriteria fakir tadi begitu. Man lam ladaihi malun. Orang yang tidak ada di tangannya harta, itulah fakir. Yang kedua, al-miskin. Qad yakuna akhaffa faqran minal faqiri. Ya, miskin itu lebih ringan daripada fakir. Ada, cuma tidak cukup. Pagi dapat, siang tidak, siang dapat, malam tidak, malam dapat, pagi tidak. Itu namanya miskin. Ada, cuma tidak cukup. Yang ketiga, al-amiluna 'alaiha. Coba lihat. Apa dimaksudkan dengan amil? Huwal jabilaha awis sa'i li jam'iha awil qiyamu 'alaiha awil qatibu laha fi diwaniha fayuqta minha ujratun 'amalatu walau kana ghaniyan. Jadi amil itu adalah huwal jabilaiha, orang yang mengumpulkan harta. Jadi yang dimaksud dengan amil itu orang yang mengumpulkan harta. Datang ke rumah si B, si C, si D, dikumpulkan. Itu amil itu. Jadi yang mengumpulkan itu namanya amil. Satu. Yang kedua, as-sa'i li jam'iha, yang menakarnya. Menakarnya. Jadi kalau umpamanya beras ditakar, itu amil itu. Yang ketiga, al-qiyamu 'alaiha, yang mengaturnya. Amil. Yang keempat, al-qatibu laha, yang menulisnya. Amil. Fayu'ta minha ujratu 'amali, maka diberikan baginya tuh sedekahnya atau zakatnya. Walau kana ghaniya, meskipun amil itu orang kaya. Jadi kalau tidak masuk 4 kategori ini, tidak boleh menerima zakat. Si amil tadi. Ya. Ustadz penanggung jawab gimana?
atau pembina gimana? Ya, kalau nengok kriteria ini tidak masuk. Ya. Saya ulangi Pak, pengumpul dapat, menakar beras dapat, ya. Kemudian yang melaksanakan tugas dapat, kemudian menulis dapat, menerima ajarakallah fima abta'ta wa mimma abghaita waj'al ta'ala, didoakan, itu dapat. 4 aja yang dapat, mengumpul, membagi, menakar, menulis. Penanggung jawab tidak ada. Penasehat Anda tahu saya, jawab masing-masing lah. Tapi kalau nak dapat, duduk penasehat tadi, Bang, tolong tuliskan. Sekali jadi supaya lepas hukum. Ya. Satu aja, Pak. Kemarin tak mana-mana dia, Pak. Sekali jadilah. Ya. Ya. Atau mendata masyarakat, siapa-siapa yang dapat mendata, mana fakir, mana miskin, dapat tuh. Anda tahu lah. Bapak yang nyebut, saya tidak nyebut. Ya. Dan supaya kita ini jangan salah, Pak, ya. Makanya ada hukumnya. Inilah bagusnya Islam nih, Pak. Supaya kita jangan salah. Kata si Ustadz begitu. Ini tidak ada kata Ustadz, kata hadis, kata kitab. Ya. Ya kalau tak syukur lah dengan kitab nih. Ya, saya maco kan, Pak. Mungkin SK masuk tak? Nulis tak dia? Masuk lah. Tapi bagusnya duduk sekali jadilah. Pak, saya nak terimakan zakat, tolong terimakan zakat. Nah, ini. Siapa nama? Ismail bin Abdullah. Sudah terima. Nawaitu an tuza zakat al-mal lillahi ta'ala qabiltu. Jadilah sekali jadilah. Sah. Salaman pula. Doanya pendek, Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal doa menerima zakat itu bukan Rabbana atina. Tapi tidak apa-apa lah. Doanya sapu jangka. Walau kana ghaniyan, meskipun amil tadi orang kaya, tidak jadi masalah. Ya, meskipun amil tadi orang kaya. Yang jadi masalah ini amilnya orang miskin. Kau nak jadi amil, apa nak jadi miskin? Aku amil, lepas miskin. Kecuali di rumah ada orang zakat dengan dia, lain masalah. Umpamanya Ustadz Fahmi miskin dia, ya amil dia, ya, di masjid dikasih, tahu-tahu di rumah dikasih Ustadz Fahmi saya zakat dengan Ustadz, boleh gitu, boleh. Tapi kalau di masjid dia amil, dia fakir, dia Ibnu Sabil, asiko aja dipilih, nanti 3 amplopnya tuh. Maka besar-besar pula amplopnya. La tahillu sadaqatu li ghaniyin. Ini dia. La tahillu sadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin. Ini dia. Tidak halal sedekah bagi orang kaya illa li khamsatin, kecuali 5. Siapa dia? Li amili 'alaiha. Amil itu boleh orang kaya. Aw rajulin istaraha bimalin, atau yang memberi zakat dengan hartanya, boleh. Aw gharimin, orang yang berhutang, boleh. Gharimin itu
Di kampung dia orang kaya Pak, tapi di Jambi dia miskin. Kayak anak-anak di pondok pesantren, kayak Pak Imam tuh di kampung orang kaya Pak Imam nih, miskin. Berhak dia menerima zakat. Gharimin namanya. Ya, al-ghazin fi sabilillah, pejuang di jalan Allah. Walaupun dia kaya, berhak dia kasih zakat. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal mu'allafatu qulubuhum. Ini dia. Wal mu'allafatu qulubuhum. Apa makna mu'allaf? Qalbuhu rajulul muslim yakunu dha'ifal Islam. Mu'allaf itu adalah qalbuhu rajulun, hatinya, ya, hatinya muslim, yakunu dha'ifal Islam, sementara imannya lemah, Islamnya lemah. Itu namanya mu'allaf. Jadi orang yang masuk Islam, mohon maaf, keislaman itu masih lemah. Makanya tidak boleh orang mu'allaf itu langsung dipaksa, kamu harus mengeluarkan zakat, kamu langsung haji. Nggak mau dia, balik nanti dia. Baru saja mau masuk Islam sudah kena 5 perkara. Diajarkan wudhu dulu, diajarkan sholat dulu. Sebelum diajarkan wudhu, sebelum diajarkan sholat, dikasihlah fasilitas. Kainnya ada, dibelikan. Bajunya ada, dibelikan. Ya, itu mu'allaf namanya. Orang yang baru kenal Islam. Jangan disuruh zakat. Besok kamu pergi haji. Nah, sembahyang belum lurus, tidak bisa gitu. Mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang Islamnya masih lemah, perlu bimbingan. Ya. Nah, ini wajib zakat nih. Ya, wajib zakat. Tapi kalau mu'allaf, dan mohon maaf, mu'allaf ini tidak selama-lamanya mu'allaf. Kalau dia sudah bisa hidup sendiri, keimanan bagus, ekonominya bagus, tidak bisa lagi menerima. Ya, kecuali memang ekonominya masih lemah. Ya. Umpamanya rumahnya sudah megah, mobilnya kaya, investasinya banyak, tidak bisa lagi mu'allaf. Ya. Kemudian wa fi riqab hamba. Hamba wa fi riqab, ya. Di sini ada namanya muqaddib. Ya, ada namanya abdun, ada namanya ammatun. Ya. Kemudian al-gharimun. Nah, siapa al-gharimun? Huwal madinul ladzi tuhammalu dainan fi ghairi ma'siyatillah wa rasulih. Orang yang terhutang, ya, orang yang terhutang, tahammalu dainan, bukan dinan. Kalau din itu agama, kalau dainan hutang. Ya, orang yang menanggung hutang fi ghairi ma'siyatillah, bukan maksiat kepada Allah. Dia ada hutang, ya, tapi hutangnya itu bukan hutang untuk maksiat, maka orang itu boleh dikasih zakat. Kayak tadi yang kita sampaikan, ya, dia mau pulang kampung, ngutang, uang tidak ada, nah, wajib kita kasih zakat. Itu namanya gharimun. Tapi kalau pengurus masjid utang untuk pembangun masjid, ya, maka pengurusnya itu namanya gharimun. Tapi tidak boleh masjid menerima zakat. Karena dalam 8 asnaf itu tidak ada masjid. Tapi kalau pengurus masjid membangun masjid, ada hutang, diniatkan kepada pengurusnya tadi. Begitu. Jangan zakat ke masjid. Tidak ada masjid menerima zakat. Banyak ini Pak ya. Banyak. Jadi umpamanya sudah sebulan Ramadan, ada sisanya
sisanya dibalikkan kepada masjid, tidak sah. Nah, masjid tidak berhak menerima zakat. Kemudian zakat itu Pak harus habis, tidak boleh disimpan. Mohon maaf Pak. Ada itu orang zakat beras sudah selesai dibagi, ada 1 karung 2 karung disimpan, tidak boleh. Zakat harus dihabiskan, ya. Tidak boleh zakat itu disimpan-simpan. 2 karung masih ada Pak di depan mimbar, ya, tidak boleh itu, ya, dan harus dihabiskan karena ada yang berhak menerima zakatnya itu beras tadi, ya. Kemudian sabilillah, al-muradi fi sabilillah al-amal al-muwassil ila mardatillah wa jannatihi wa akhassul jihadi a'la'i kalimatillah. Sabilillah itu artinya siapa? Al-amal al-muwassil ila mardatillah, orang yang beramal yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Wa akhassul al-jihadu ila kalimatillah, orang yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah. Inilah imam, khatib, ya, buya, tuan guru, ya, muallim, asatidz, di'ala kalimatnya, menghidupkan syiar-syiar agama. Itu boleh, namanya sabilillah. Wa in kana ghaniyan, meskipun dia orang kaya. Di pondok-pondok pesantren itu kiainya kadang-kadang kaya itu. Ya, tidak bisa kasih zakat, tetap kasih zakat. Kenapa? Sabilillah. Dia yang menghidupkan agama, mensyiarkan agama, ngajak orang buat baik, ya. Itu namanya sabilillah. Meskipun dia orang kaya, ya. Kemudian yang terakhir, ibnus sabil huwal musafirul munqati'u ala badil ba'id. Musafir yang terputus dari kampungnya. Anak-anak pondok pesantren, mahasiswa, pelajar, itu ibnus sabil, ya. Yang jaga masjid apa namanya? Marbut. Itu ibnus sabil itu, ya. Ibnu itu anak sabil, orang yang berjalan di jalan Allah, ya. Banyak itu di Jambi ini anak-anak dari kampung-kampung tuh yang jadi marbot, ya, itu ibnu sabil itu. Atau dia tidak jadi marbot, sekolah, meninggalkan kampungnya, meskipun di kampungnya dia orang kaya, berhak dia menerima zakat. Tapi urutannya urutan yang ke-8. Ya, jadi utamakan fakir dulu, miskin dulu, amil dulu, mu'allaf dulu, riqab dulu, qarimun dulu, sabilillah, baru ibnus sabil. Maka tidak boleh jumping langsung ke sabilillah, tidak boleh. Utamakan fakir dulu, karena persentase daripada zakat ini untuk fakir ini, untuk mengangkat harkat martabat orang miskin. Itulah zakat. Makanya kalau kita, mohon maaf, di Indonesia ini mengeluarkan zakat semua, insya Allah tidak ada yang miskin. Cuma di kampung-kampung zakat itu perseorangan dia, ya. Kalau kita di kota sudah dimasukkan ke Basda, Basnas, tapi di kampung-kampung tidak mau dia, langsung dengan tuan guru, dengan kiainya. Karena yakin, tidak bisa juga kita halangi, ya. Bagaimana nanti dalam hal pelaksanaannya? Terjadilah transaksi, saya beli ini beras, saya jual ini beras. Ya, kalau itu di dalam masjid memang tidak boleh. Tapi kalau di luar masjid tidak masalah. Makanya mazhab kita Syafi'i, zakat itu dalam bentuk makanan pokok.
Mazhab Hanafi boleh dalam bentuk uang. Tapi kalau dalam bentuk uang jangan beli beras. Langsung aja keluarkan zakat fitri. Ya, jangan beli beras lagi. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, bawa beras, bawa ke masjid, langsung keluarkan. Itu yang benar. Ya. Kalau kita bawa uang, tidak payah lagi beli beras, langsung aja. Ini zakat atas nama saya, atas nama istri saya, atas nama anak saya. Berapa orang? 5 orang. Sudah ditulis. Lalu diniatkan. Nawaitu an ukhiza zakat al-fitri an nafsi, nawaitu zakat fitri an waladi, nawaitu zakat fitri an zaujati, disebutkan. Ya. Karena niat adalah rukun. Tidak berniat maka zakatnya tidak sah. Ya. Jadi bukan, mohon maaf Pak, bukan dilempar-lempar saja. Ada memang satu tempat itu saya temukan, anaknya bawa amplop, Pak tolong zakat bapak saya, balik nih. Sementara zakat itu ada ijab kabul Pak, sama transaksi jual beli, ada ijab kabul Bu. Nanti kita bahas tentang muamalah. Tidak mau ibu beli tidak pakai ijab kabul, tidak sah. Bukan nikah saja pakai ijab kabul, jual beli pun harus pakai ijab kabul, termasuk akad tadi. Ya. Maka mazhab kita Syafi'i ini luar biasa. Akad itu sesuatu yang penting. Ya, kalau akadnya tidak dilakukan maka otomatis tidak sah. Ya kasihan juga lah. Bapak kamu mana? Adalah di rumah. Apa? Nonton TV. Padahal yang berhak mengeluarkan zakat itu bapaknya. Tapi anak bapaknya, anaknya tadi disuruh oleh bapaknya. Ya. Saya cuma berpikir akadnya di mana? Ya. Kata bapaknya yang penting niat. Ya, niat itu harus ada akad. Kan? Begitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya kira itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.